Oh, sangat pisau, sangat pacak nian. Mudah kan? Betul. Jadi semua electrifying lifestyle itu adalah mempermudah hidup. Jadi lapar nih Pak karena Itu puasa. bagus. Kita memang bicara makanan jam sekian ini. Pak, orang tua saya sudah tua. Tidak ada orang tua itu yang muda. Karena saya juga orang tua. Aduh makin deg-degan deh ngobrol sama Bapak. Saya lebih deg-degan lagi ngomong Mbak Adia kan. Kita ini ada karena pelanggan loh. Pelanggan itu utama kita. Coba kita bayangkan kalau kita nggak ada pelanggan. Podcast ini bagian digital ya, digital. Dan ini teknologi digitalnya sudah dimanfaatkan oleh teman-teman, khususnya saya pikir ini milenialnya daripada S2JB ya. Dan juga Elektrizen, sebelum memulai acara saya mohon izin dulu untuk melepas masker, sudah melakukan tes kesehatan antigen dan dinyatakan negatif, dan juga menjaga protokol kesehatan COVID-19 di acara hari ini dengan menjaga jarak. Hari ini di Skuter S2JB Connect to Customer Podcast kita kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali. Beliau adalah putra daerah asli Kota Palembang dan saat ini menjabat sebagai Direktur Niaga dan juga Manajemen Pelanggan PT PLN Persero. Kita langsung aja kenalan. Apa kabarnya Bapak Bob Sari? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Altira juga selalu semangat. Betul Pak, walaupun puasa kita harus semangat Pak. Wah, iya, puasa kan bukan menunjukkan kita loyo, malah tambah kuat. Tambah kuat. Jadi Pak Bob Syahril ini adalah Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero. Boleh tepuk tangannya dong. Terima kasih sekali lagi untuk Elektrizen yang sudah tepuk tangan. Tapi ngomong-ngomong, Pak Bob masih bisa bakso Palembang? Oh, sangat pisau, sangat pacak nian. Kok ada bahasa Padangnya, Pak? Masih biso ternyata bakso Palembang. Masih pacak. Betul. Tapi Pak, kalau kita ngobrol tentang Pak Bob, pasti kan PLNers penasaran. Pak Bob bisa ada di pencapaian saat ini itu sangat luar biasa sekali dan adalah salah satu apa ya, Pak, yang sangat menginspirasi sekali. Dan boleh tahu Pak, Bapak hobinya apa sih Pak? Pengen tahu deh. Tadi inspirasi tapi langsung tiba-tiba nanyanya hobi. Iya dong, karena ini yang menginspirasi kita harus penasaran dengan hobinya dulu Pak. Hobinya tentu saja sepedaan. Sepedaan, karena sepeda itu menginspirasi. Kalau saya di Palembang dulu kan pernah ditempatkan di Palembang. Jadi saya paling senang itu kalau sepedaan mengitari sungai-sungai di belakang sini. Di belakangnya kantor kita lihat gitu. Yang lihat dulu pertama kali meternya, sama orang PLN ya. Ya kita lihat meternya jalan apa enggak gitu. Berarti Bapak senang banget sepedaan, biker sejati. Biker sejati. Atau goeser Pak ini? Goeser lah. Iya. Karena biker, kalau biker kan pertanyaan menjebak loh. Goeser lah. Kalau biker kan lebih cenderung motor. Baik, ini kalau ngomongin soal Pak Bob Syahril, Pak, ini penasaran juga nih Pak dengan pencapaian Bapak saat ini tentang jejak karir Bapak. Bisa diceritain gak sih Pak sampai menjadi Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero? Jadi sebenarnya saya sendiri adalah pegawai aslinya dari PLN yang dibesarkan oleh PLN tentu saja. Mulai dari pertama dari meniti karir dari staf itu pada waktu pertama kali kita ditempatkan di Sulawesi Selatan. Kemudian dari Sulawesi Selatan dikirim lagi ke namanya dulu cabang ya, kalau sekarang UP3 namanya, di Paluku. Paluku itu jaraknya 8 jam perjalanan kalau pakai bus. Kalau kayak tadi Sumatera Selatan ini mungkin Palembang Linggau lah, di Linggau, nah di situ pertama kali. Itu pertama kali kan kalau kita baru masuk itu namanya ahli muda. Wah, sudah disebut ahli muda. Ahli tetapi muda, ahli muda. 2 itu di perencanaan sistem distribusi. Wah, itu awalnya karir. Nah, pada waktu itu karena kita di tempat yang sebenarnya itu tantangannya itu pertama
itu kan daerah dulu tidak seperti sekarang ya, aksesnya bagus dan kemudian semua pegawainya sudah tingkat pendidikannya sudah sarjana semua. Dulu kan masih sedikit sekali yang sarjana yang berada di pelosok-pelosok itu. Nah itu juga sekaligus tantangan dan keberuntungan sebenarnya. Karena kalau kita ditempatkan di tempat yang itu ya, kita mungkin karena belajarnya lebih banyak lebih dahulu ya, lebih banyak, nah pengetahuan kita lebih bisa diimplementasikan dan kita bisa memberikan masukan yang lebih besar. Itu keuntungan. Nah, karena tempatnya jauh kecil kan kelihatan menonjol gitu. Mungkin karena itu ya, tapi nggak tahu. Tapi kalau kita lihat prinsip kemanajemenan ya, kalau yang kecil itu small is beautiful, jadi kelihatan kalau kita apa yang kita kerjakan di kantoran. Dan kemudian saya dipindahkan ke Watampone, terus jadi dulu namanya supervisor, kemudian pindahkan lagi jadi manajer ULP, dulu manajer rayon namanya, manajer rayon itu. Dan kemudian dapat kesempatan sekolah. Itu Mbak. Jadi itu secara singkatnya ya Pak ya? Belum secara singkatnya, itu masih levelnya. Jadi artinya kalau kita lihat itu pertama kan yang tantangan yang cukup bagus, dan sekarang kan anak-anak milenial itu ada sebagian yang tidak suka melihat tantangan kalau di tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang jauh dari orang tua, jauh itu, dan pinginnya cepat-cepat ingin pindah saja dekat orang tua, bisa dikelonin gitu. Dan menurut saya ini adalah yang harus kita pikir ulang, karena semakin kita jauh, semakin hal-hal yang baru, kemudian melihat ini pertemanan kita juga semakin banyak, persaudaraan. Kemudian juga culture-nya kan, walaupun Indonesia kan sangat kaya dengan culture, dan ini kita kan bisa belajar mulai dari kulinernya enak-enak, kemudian bagaimana cara interaksinya, adatnya dan sebagainya. Itu juga. Nah berikutnya setelah kita, yang kedua adalah kuncinya adalah kita tidak boleh berhenti daripada belajar. Nah waktu itu saya mendapat kesempatan, kebetulan dapat beasiswa ya dari AusAid, Australian Development Scholarship, itu dari Australia, menempuhlah pendidikan di Australia di bidang kelistrikan juga. Terus kemudian setelah datang lagi, nah karena kita pendidikannya S2, dan kemudian ditempatkan juga waktu itu di Jakarta. Dan Jakarta tantangan pada waktu itu karena kita di bidang distribusi dan mengambil tentang loss minimization atau terkait dengan penurunan susut. Nah di Jakarta pada waktu itu tantangannya susutnya tinggi ya pada waktu itu. Maka kita masuk dan ilmu kita digunakan, jadi harus pas juga, jadi the timing tepat. Kemudian berikutnya di APD, di area pengatur, sekarang namanya OPD. Ya, kita belajar juga hal yang baru, karena dulu kan di distribusi tapi belajar SCADA, ditempatkan SCADA, dan itu juga hal-hal yang baru itu kita harus tekuni, belajar, tekuni, dan jangan tidak suka menerima tantangan, siap dulu. Pokoknya kalau prinsip saya tuh, kalau ditempatkan di mana aja waktu di situ siap dulu. Ya, Pak, ya? Siap dulu, kemudian belajari. Bisa, insya Allah bisa. Nah dengan keyakinan bisa, tapi kita belajar. Jadi mungkin pada waktu itu kalau kita tidak positif thinking atau tidak positif memberikan itu, mungkin tidak seperti ini. Jadi positif dulu, ya bisa, kamu bisa diterjunkan, bisa. Nah waktu nggak bisa itu kan kita akan semua tubuh kita, otak kita, badan kita akan membantu kita bagaimana mencari solusi-solusi, mencari hal-hal yang baru itu dengan belajar dan sebagainya, bertanya dengan orang. Dan saya kira kalau kita ada keinginan itu ya, efek Pygmalion lah ya, misalnya kalau kita keinginan, teman-teman kita pasti akan membantu kita. Betul, berarti ini intinya kita tidak boleh berhenti untuk belajar ya Pak ya? Belajar terus. Kalau menurut belajar dan hal-hal yang baru gitu. Yang baru. Kalau menurut Bapak, kota yang paling berkesan selama jenjang karir Bapak ini di mana sih Pak? Tentu saja Kota Makassar. Kota Makassar. Selain Kota Palembang ya, Yeah. karena ini kota kelahiran ya. Kalau kamu tanya itu the second home kita itu adalah Makassar. Kota Makassar itu pertama itu saya senang, orangnya tuh hampir-hampir sama dengan kayak kita di Sumatera Selatan, orang Kombring gitu. Saya kan dari Kombring Ilir ya, hampir-hampir sama kayak gitu ya. Suka agak temperamental ya dalam sesaat ya, tapi cepat reda dan tidak dendam. Dan juga kalau persaudaraan itu sudah sangat luar biasa kita kalau kita sudah berteman itu. Jadi kesetiakawanan itu saya senang sekali itu. Itu yang kota yang kedua lah, second home lah ya. Kota ramah sekali ya Pak ya? Ramah, dan juga kota yang kulinernya sampai sekarang saya juga senang. Kayaknya saya kulinernya kan yang penting. Saya harus ke Makassar nih Pak kayaknya, dengar cerita dari Bapak. Nanti ada makan coto atau makan banyak lagi yang
jalan kote kayak kita pastel itu. Aduh, jadi lapar nih Pak karena Itu puasa. bagus. Kita memang bicara makanan jam sekian ini. Nah ini juga ada pertanyaan lagi nih Pak, karena kan transformasi PLN itu yaitu customer focus. Ya. Seperti itu. Bagaimana sih Pak peran dan juga strategi Bapak sendiri dalam meningkatkan pelayanan pelanggan? Ya. Kita ini ada karena pelanggan loh. Pelanggan itu utama kita. Coba kita bayangkan kalau kita nggak ada pelanggan, uang kita dapat dari mana kan gitu. Nah itu yang harus pertama kita tekankan kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman. Jadi kita hidup ini, perusahaan ini darahnya itu dari pelanggan. Yang membiayai kita itu adalah dari pelanggan yang mestinya membayar. Jadi kalau kita reinventing bahwa kita harus fokus customer itu adalah bagian dari transformasi yang harus kita jalankan. Tetapi transformasi ini penekanannya adalah bagaimana betul-betul kita menjalankan pelanggan itu kita fokus sehingga pelanggan itu bisa berinteraksi dengan kita. Nah, pada saat itulah transformasi itu harus didukung oleh digitalisasi. Nah, digitalisasi dari customer focus itu yang kita dalami sampai sekarang hari ini saya datang ini dalam rangka itu untuk sama-sama sharing dengan teman-teman, saling diskusi untuk meningkatkan itu pelayanan pelanggan melalui digitalisasi. Jangan sampai pelanggan ini pergi ke tempat lain gitu. Dulu mungkin kita melihat tanpa ada disrupsi ya, tanpa lagi sekarang kan ada era disrupsi. Kita disrupsi. Orang di rumah tangga itu bisa menghasilkan listrik loh. Tidak usah nunggu PLN karena ada PLTS atap, dia ada baterai dengan teknologi sekarang ada. Kalau itu mereka bisa misalnya tinggal di daerah yang yang betul-betul bagus anginnya, bisa saja dengan ada sekarang small scale untuk wind turbine karena ada dengan baterai. Itu kan adalah bagian daripada disrupsi kita. Disrupsi itu artinya yang akan menggerus apa yang kita jual. Nah, kalau pelanggan kita ini pergi, atau katakanlah yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua misalnya kan sekarang terbuka, orang bisa membuat namanya wilayah usaha. Kalau diberikan wilayah usaha, itu juga pesaing kita. Nah, pesaing kita ini pelanggan bisa saja pergi ke daerah ini. Dia misalnya pindah ke tempat dia, why not, bisa. Karena mereka mempunyai hak dan ada juga aturan yang mengatur itu dan bisa mereka. Dan yang ketiganya substitusi mungkin energi dengan apa, sehingga orang bisa melakukan itu. Nah, kalau kita tidak meritain pelanggan ini, kita tidak keep pelanggan itu, maka kita akan kehilangan daripada sumber daya kita. Kalau sumber pendapatan kita hilang, mau gimana kita mau hidup kan, mau sustain kita. Nah, untuk itulah maka kita harus fokus kepada customer itu, agar customer itu tetap nyaman dengan kita, tetap ingin terus berinteraksi dengan kita, tetap ingin jadi pelanggan kita gitu. Nah, untuk berikutnya bagaimana caranya itu? Nah, caranya itu lagi transformasi itu ada dua besaran yang kita ini, bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan. Pelanggan kita kan hampir 82 juta, pegawai kita kan 45 ribuan ya. Gimana bisa menjangkau semua? Nah, harus ada teknologi itu digital. Jadi kita ada PLN Mobile gitu. Ya, PLN Mobile, semua makin mudah itu tempat kita berinteraksi. Saya juga ini loh Pak, download PLN Mobile. Iya. Untuk isi token. Tidak hanya untuk isi token sekarang. Apa aja nih Pak? Wah, banyak sekali. Dia ada dua ya, ada yang betul-betul yang ke PLN dalam hal ini adalah tentang KWH-nya. Kemudian ada juga beyond KWH. Beyond KWH itu di luar KWH. Contohnya misalnya sekarang kalau di KWH itu sendiri misalnya mau tambah daya, bisa pasang baru. Kemudian yang paling penting tentu saja laporan gangguan, keluhan, membayar rekening listrik. Tapi tidak hanya membayar rekening listrik, membayar tadi kegiatan-kegiatan lain juga bisa. Misalnya kalau mau pasang baru langsung bisa bayar di dalam PLN Mobile. Berarti kita langsung bisa komunikasi sama customer dari PLN. Bisa customer. Nah, itulah yang salah satu kita adalah masalah outage management yang ada itu, pengelolaan gangguan. Jadi di dalamnya ada yang tech optimization, ada yang tech pelayanan notifikasi pada gangguan ke rumah. Ada juga kalau orang gangguan bisa komunikasi dengan kita. Kita bisa call dia, petugas kita bisa call. Dan itu sudah ada namanya virtual command center. Luar biasa. Virtual command center itu jadi ada ekosistem daripada pola untuk bisnis proses yang di dalam outage management tadi, ada yang dinamakan Yantek Mobile. Setiap Yantek petugas kita terhubung secara digital. Mereka mengetahui mana saja di dispatch-nya. Kemudian ada yang di berikutnya ada Yantek Analytical Tool. Kemudian ada yang dinamakan
di dalam PLN Mobile ini ada namanya PCC. PCC itu Virtual Comment Center. Jadi kita bisa lihat, dari saya pun bisa kita lihat, bisa kita tunjukkan yang mana yang belum selesai, yang mana bukan. Jadi kita harus mengetahui posisi daripada kondisi daripada pelayanan gangguan kita. Dan kita juga bisa memantau petugas sampai di mana petugas itu. Ini keren banget sih Pak. Udah ada PLN Mobile, itu udah berapa lama sih Pak? Nah, kita luncurkan PLN Mobile kan di launch itu pada akhir tahun 2020 ya. 2020, berarti udah cukup lama ya Pak ya? 1 tahun setengah, tapi sekarang downloadannya kan sudah mencapai 20 juta lebih ya. Dan identitas pelanggan yang terdaftar karena mungkin satu download atau ada 3 itu sampai 27 juta sekarang. Dengan 1,5 tahun kita termasuk salah satu super apps yang cukup bagus dan cukup terkenal ya. Di samping itu rating kita kan sekarang 4,8 dan 5. Itu menunjukkan bahwa ini memang masyarakat menilai bahwa PLN Mobile ini adalah suatu apps yang sangat bermanfaat, berguna dan bisa dimanfaatkan. Sehingga ratingnya tinggi, 4,8. Hanya beberapa yang punya loh, hanya 3 kayak Google Meet, kayak Zoom gitu. Yang terkenal kita termasuk 3 besar lah. Betul Pak, karena ini adalah inovasi juga Pak. Semua pelanggan masyarakat itu memerlukan sekali sebenarnya untuk PLN Mobile ini sendiri. Betul. Tidak ada listrik, kita tidak semangat Pak. Iya, semuanya sekarang kan harus kembali harus listrik. Nah, kembali di PLN Mobile tadi kan saya baru cerita bahwa ada tentang kelistrikan, tetapi ada juga beyond. Nah, beyond KWH-nya itu di luar KWH salah satunya adalah internet. Kalau kan bisa lihat kita di rumah kita sudah ada jaringan, biasanya ditawarin daftar untuk iConnect. Oh, udah ada iConnect juga ya, Pak? iConnect itu untuk langganan internet berbasis dengan fiber optic. Luar biasa loh Pak. Iya itu. Tepuk tangan dulu dong untuk PLN. Wah, iya. iConnect ya Pak ya? iConnect. iConnect. Icon itu anda perusahaan kita, tapi nama brand kita itu iConnect. Dan itu sudah pasti terpercaya sekali. Oh iya. Karena ciptaan dari PLN. Oh, ciptaan PLN dan memang kualitasnya bagus dan murah, andal. Jaringannya oke ya Pak ya? Jaringannya oke, karena itu 100% fiber optic. Wow. Karena kita di mana ada jaringan PLN, di situ kan kita bisa nyambungkan fiber optiknya. Nah ini Pak, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelumnya, untuk pemirsa juga kita akan saksikan video berikut ini. Ini dia videonya. Halo, kenalin. Nama aku Sandy. Saat ini aku bekerja di PLN S2JB Palembang. Ngopi dulu yuk. Sehari-hari aku kantor pakai skuter elektrik. Aku sih suka. Menurutku cocok untuk di perkotaan yang hektik. Seperti Palembang yang macet banget sejam kerja. Dulu kalau pakai mobil dari rumah sampai kantor bisa setengah jam lebih. Kadang pas macet-macetnya bisa sampai 1 jam. Selain itu, waktu pakai mobil seminggu habis 250.000, sebulan 1 juta. Cuman untuk bensin doang. Berbeda dengan pakai skutik, cuma 20 menitan. Untuk biaya rasanya nggak ada bedanya dengan pembayaran listrik bulanan. Seminggu cuma 2 kali ngecas. Sekali ngecas sampai penuh, kalau dihitung cuma 700 rupiah. Berarti sebulan cuma 6 ribuan. Hemat banget kan? Bahasa kerennya itu electrifying lifestyle, mengganti kebiasaan dari menggunakan berbahan non-elektrik menjadi elektrik. Selain lebih murah, juga ikut mendukung green campaign buat bumi kita. Karena sangat bergantung dengan listrik, aku beruntung banget ada aplikasi New PLN Mobile di handphone. Contohnya sekarang, barusan dapat notifikasi kalau besok ada rencana padam karena pemeliharaan dari pagi. Jadi aku bisa antisipasi untuk cas skutiku dari sekarang sampai penuh. Di samping itu, di PLN Mobile juga bisa melakukan pengaduan pelanggan, bayar listrik, sampai catat meter sendiri. Keren kan? Di samping gratis, New PLN Mobile ini useful banget buat aku yang selalu membutuhkan listrik untuk aktivitas sehari-hari. So, tunggu apa lagi? Ayo download New PLN Mobile di handphone kamu. Nah itu dia
dia videonya. Ada video juga tadi tentang PLN Mobile yang sudah kita bahas juga. Karena memang PLN Mobile ini adalah salah satu inovasi di digitalisasi ini untuk mempermudah sekali pelanggan untuk komunikasi secara langsung dengan PLN. Betul. Tidak usah ke kantor PLN, Tidak langsung perlu. download Langsung. aplikasinya ya Pak ya. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Kalau bahasa kumbringnya. Nah ini Pak, kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Iya, Pak. Aduh makin deg-degan deh ngobrol sama Bapak. Saya lebih deg-degan lagi ngomong Mbak Tia kan. Mbak Tia kan ini sebagai milenial ya. Milenial itu harus spesial dia. Betul Pak, harus semangat Pak, Semangat, walaupun kita iya. lagi puasa. Iya. Iya. Ini kalau pertanyaan selanjutnya, kalau kita lihat video tadi, pemirsa yang ada di rumah dan juga Pak Bob, upaya apa nih Pak yang Bapak lakukan dalam meningkatkan pendapatan PLN? Wow, ini luar Tadi kan biasa kita sekali bicara pertanyaannya. dulu, revenue itu kan sumbernya. Betul. Kita misalnya saya dibayar oleh ini dari pelanggan dong. Gaji yang saya dapat pendapatannya kan dari pelanggan. Kalau nggak ada pelanggan siapa lagi? Nah sekarang bagaimana terus kita meningkatkan revenue karena perusahaan ini harus tumbuh. Sustainability tumbuh terus. Tumbuh mengapa? Karena semakin banyak pelanggan yang harus kita cover ya dan wilayah-wilayahnya. Untuk itulah kita terus menghasilkan revenue. Ada dua cara yang kita lakukan yang selalu itu. Itu ada yang namanya intensifikasi, ada ekstensifikasi. Kalau intensifikasi itu adalah bagaimana pelanggan yang sekarang kita akan terus mereka menggunakan lebih banyak lagi kelistrikannya. Nah, salah satu contoh kalau kita intensifikasi itu bagaimana electrifying lifestyle. Nah, contohnya misalnya dulu kita masak nasi, itu kan masak nasinya biasanya pakai kompor ya kan. Ada apa namanya wajan atau panci ya, panci dimasak dan diukur, kadang-kadang ukur di sini kemudian kita ini. Tapi itu kan the old style. Sekarang kalau Old style, lifestyle-nya Pak. adalah pakai rice cooker, colok, isi air, lihat ada ukuran di situ kan, nggak usah pakai nyolok lagi kan kelihatan ukurannya berapa, tinggal tunggu. Nah masak kalau dulu kan takut gosong kan, cepet-cepet diangkat ya, diaduk-aduk. Kalau ini nggak perlu lagi, langsung dan kemudian langsung manasin sendiri. Mudah kan? Betul. Jadi semua electrifying lifestyle itu adalah mempermudah hidup dan memberikan kenyamanan dan juga bersih dia, lebih cenderung bersih. Nah berikutnya kita ingin kembangkan bagaimana meningkatkan intensifikasi tadi, bagaimana lebih banyak lagi menggunakan contohnya kompor listrik, induction stove, kompor induksi. Kompor induksi ini sangat sudah murah. Bayangkan sekarang harga 1 kg gas itu, gas LPG ya, itu diimport ya, harganya itu sebenarnya kalau tanpa subsidi 18.000 loh per kilogram. Nah 1 kilogram itu, 1 kilogram gas LPG itu setara dengan KWH kita cuma 7,19 kWh setara energinya. Jadi kalau kita kalikan 1.400, 1.500 lah, itu sekitaran 10.000 sekian lah, 10.000 ya. Katakan 10.349 ya. Jadi bandingkan 18.000 dengan masak dengan energi yang sama, 18.000 dengan 10.000, katakanlah kita tinggikan 10.500 lah. Itu berapa sih keuntungannya? Untuk masak. Untuk masak aja, masak. Dan itu masaknya bersih. Bisa diletakkan di mana-mana, tidak takut terbakar. Aman, Itu yang paling nyaman, bisa nonton TV. Coba kamu kompor gas sambil nonton TV kan susah itu, karena ada asap gasnya takut ya. Ada Tapi apinya, kalau dengan ya ada apinya, kalau ini kan bisa nonton sambil nonton podcastnya Mbak Tira kan bisa bisa sambil masak ya. Anak saya juga di rumah tuh malam-malam sama mbaknya dia masaknya di depan TV di ruang ini, dia masak seneng. Jadi sambil ngobrol, sambil masak, dan aman itu untuk anak-anak juga aman karena nggak ada asap, dia dipegang pun tidak nyetrum gitu, tidak panas gitu. Sebenarnya untuk program electrifying lifestyle ini luar biasa Pak. Ya. Tapi kebanyakan masyarakat ini takut Pak. Misalnya kayak Bapak bilang tadi tentang kompor listrik, takutnya kan kalau nggak ada sosialisasi nonton skuter ini, Iya. mereka mengira kalau listriknya itu kapasitasnya besar dan lain-lain. Padahal itu murah banget ya Pak ya. Murah banget. Murah banget, bahkan lebih murah dari penggunaan gas itu sendiri. Iya, betul sekali. Itu betul contohnya. Sekali. Nah itu masalah lifestyle itu memang kebiasaan itu kan yang dinamakan kebiasaan ya. Kebiasaan itu harus dirubah. Ada dua cara kita biasakan, memberikan sosialisasi dan memaksa. Harus memaksa, dipaksakan dengan sosialisasi terus, tapi ada juga pemaksaan. Dulu masih ingat ada program namanya kompor
dari minyak tanah ke LPG dulu ya. Waktu LPG dulu mungkin masih murah ya, sekarang kan LPG sudah impor dan mahal. Nah dulu kan ada dipaksa diganti, kemudian disosialisasikan, hanya orang kembali menggunakan gas. Juga ini sekarang kita harus usahakan sosialisasi, campaign besar-besaran, tapi juga harus dipaksa untuk ini. Kenapa? Karena tadi importnya mahal. Import dan subsidinya itu, bandingkan subsidinya. Kalau tadi kan kita kompor listriknya tanpa subsidi ya, harganya 1.447 kan. Ini diimport 18.000, tapi kalau tabung 3 kg itu 1 kilogramnya hanya 7.000. Jadi yang disubsidi itu 11.000 loh. 11.000 disubsidi, jadi besar sekali. Dan subsidinya kadang-kadang nggak tertutup, nggak seperti kalau kita di PLN kan ada orang di rumahnya ada meterannya kan, yang itu ya nggak bisa dipindah-pindahin. Yang dia pakai tokennya untuk meter itu. Tapi kalau di gas kan bisa dipindahin. Ada orang kaya juga mungkin pemanas airnya bawain aja 3 kilo, dicolokin aja, itu dapat subsidi padahal dia kaya. Nah itu yang menjadi tantangan kita, dan ini harus kita dorong, kita paksa, dan kita memang di saat ini mendorong ada migrasi dari penggunaan kompor LPG itu ke kompor induksi. Caranya bagaimana? Pemerintah harus turun tangannya, tidak usah mengeluarkan biaya, hanya mengalihkan saja. Mengalihkan dulu biaya yang subsidi tadi 11.000 tadi, ya kan, dialihkan aja untuk orang kan. Kalau digantikan kan harus ada modal untuk menggantikan, kita kasih gratis saja, kasih gratis. Kemudian untuk harga tadi yang supaya tetap 7.000 tadi kita equal, kita matchingnya cuma sedikit dibandingkan matching yang 11.000 tadi. Jadi hampir kalau kita range 10 tahun, penghematan kita setiap tahun tuh 6,9 triliun loh. Hanya untuk 15 juta yang mengganti itu. Pikirkan menghematnya. Besar kan? Besar sekali kalau kita menghemat. Jadi itu harus pertama kita kampanye, tetapi tetap harus ada juga peran untuk mempush atau menekan supaya mereka berpindah. Nah itu, tapi saya kan baru cerita tentang tentang intensifikasi. Kan sekarang ekstensifikasinya bagaimana? Nah, ekstensifikasi itu memperluas, mencari pasar-pasar baru. Memperluas kita mencari pasar baru dulu. Dulu kita lihat bahwa orang Indonesia teknologi untuk pertanian kan masih sangat jarang dulu. Tapi dengan adanya anak muda, millennials, dan pengetahuan, maka pertanian tadi diubah dengan pertanian modern. Pakai IoT dia, Internet of Things. Pakai kontrol. Nah, kalau kontrol IoT pasti pakai listrik. Maka kita lah pakai listrik. Tapi untungnya apa? Bukan hanya PLN. Produktivitas pertanian menjadi lebih cepat. Contohnya, misalnya kita masukkan di buah naga. Kita masukkan listriknya di buah naga. Setiap buah naga itu dikasih sinar untuk malam. Jadi seolah-olah dia berfotosintesa terus setiap malam. Jadi produktivitasnya tinggi, tidak mengenal musim buah naga itu. Nah, biaya listriknya murah. Tidak dibandingkan dengan hasil yang akan didapat, sehingga kita tidak hanya menjual, tapi kita memberikan nilai tambah kepada petani, yaitu meningkatkan pendapatannya dengan produktivitas tinggi, kualitas yang semakin bagus. Nah, kemudian kedua, misalnya ada tanaman hidroponik, tanaman yang greenhouse itu kalau dia pakai lampu yang pakai light yang seperti UV, itu bisa yang biasanya panennya 35 hari bisa 20 hari. 45 hari menjadi 25 sampai 30 hari. 15 hari ngemat. Saya tuh yang menariknya itu tentang kompor listrik tadi, Pak. Ternyata kapasitasnya itu luar biasa sekali untuk penghematan. Betul. Tapi kalau Bapak mau ngajak saya ke pertanian juga boleh, Pak. Saya akan menjadi petani di sana. Jadi sekarang petani itu milenial. Luar biasa emang, milenial dan petani itu sekarang namanya petani modern. Waktu kita kampanye electrifying itu tidak hanya sendiri, kita juga sudah menggandeng MOU dengan Kementerian Pertanian, Pak Menteri sendiri. Kemudian kita buat buku juga tentang electrifying agriculture, kita jual juga untuk umum. Dan kita sharing selalu dengan petani-petani muda yang sudah itu untuk bercerita. Kan anak muda itu sedang cerita ya, telling story keberhasilan. Nah itu yang disebarkan banyak sekali. Bawang juga gitu, Mbak. Bawang tidak hanya buah naga, bawang juga. Kemudian sayur-sayuran, dan yang paling penting itu adalah pertanian rice field ya, persawahan. Persawahan itu bisa panennya bisa 3 kali. Kalau tak ada hujan aja kan 1 kali setahun. Kalau nunggu musim hujan aja, ini bisa 3 kali atau 4 kali itu. Dengan nyedot air aja dari sungai yang tempat jauh atau dari air tanah, kemudian dibuat pengairan. Itu peran listrik. Jadi apa ya?
untuk Itu meningkatkan electrifying itu. pendapatan tadi. Ekstensifikasi, tapi tidak sampai di situ juga. Kita lihat juga pertumbuhan-pertumbuhan baru di mana saja, misalnya pertumbuhan baru karena kebijakan pemerintah dan kebutuhan global. Misalnya saat ini kan tidak boleh mengekspor nikel itu dalam bentuk yang belum diolah, sudah harus menjadi nikel. Nah itu kan perlu smelter mereka, itu kita cari. Itu sudah banyak smelter. Nah kemudian ada lagi tempat-tempat yang misalnya boksit, aluminium, kita cari. Yang berikutnya tentu saja kita mencari pusat-pusat pertumbuhan baru. Dengan adanya konektivitas, misalnya jalan tol Sumatera ini kan ada titik-titiknya kan, titik keluarnya pasti jadi tempat pertumbuhan karena orang sudah mudah akses. Jadi kalau mau saya buat usaha, mau jualan, mau ke pelabuhan, lewat jalan tol aja sampai, itu aja. Banyak Itu ya, sekali. Pak, ya? Iya kita cari. Jadi Ini- ekstensifikasi itu, Betul. memperluas. Karena banyak sekali Pak pertanyaan di sini untuk nggak Pak apa-apa, Bob, karena banyak Pak ini. Bob ini jarang sekali ke kota Palembang ini Pak. Padahal itu kampungnya ya. Iya padahal kotanya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Terima karena kasih. tadi luar biasa sekali untuk penjelasan Bapak ya Pak ya tentang program PLN ini sendiri. Tapi apa sih Pak yang bikin penasaran Electrizen ini Pak tentang tantangan Bapak yang Bapak hadapi selama Bapak menjadi Direktur Niaga dan juga Manajemen Pelanggan PT PLN Persero? Tantangan utama itu kan disrupsi. Disrupsi itu kan bisa disrupsi teknologi, bisa di milenial juga disrupsinya. Bisa disrupsi juga dengan adanya misalnya teknologi tadi, alat-alat yang dulunya menggunakan listriknya sangat besar, tapi kan dengan teknologi menjadi kecil. Contohnya misalnya dulu kalau kita setrikaan kan ada yang 300 watt, sekarang setrikaan ada yang 100 watt yang sudah panas kan. Itu teknologi, artinya kan pemakaian listriknya semakin berkurang. Itu tantangan. Jadi itu tantangan kita adalah berkurangnya. Tantangan Keduanya, hebat ya, Pak, ya? iya, keduanya memang ada pesaing-pesaing baru yang sekarang konsumen itu menjadi prosumer namanya. Prosumer itu apa? Prosumer dia menjadi produsen juga, menjadi konsumer juga. Contohnya di rumahnya, kalau orang yang punya ini dikit sudah ada PLTS atap, ada sendiri, dia kan berkurang juga pendapatan kita. Itu tantangannya untuk niaga itu bagaimana sekarang tantangan itu kita hadapi dengan merespon, bukan reaktif, respon. Responnya bisa, pilihannya misalnya kalau kita apakah kita akan terjun ke dunia itu. Nah sekarang kan misalnya PLTS atap ya, kita coba untuk membuat juga produk, tapi bukan produk produk hilirnya, bagaimana menyediakan PLTS atapnya supaya itu tidak habis sama sekali gitu. Yang berikutnya adalah bagaimana kita juga bersama-sama untuk kalau ini hilang, win back-nya bagaimana. Win back itu mendapatkan kembalinya. Nah, misalnya ada pelanggan itu kita keuntungan PLN itu yang lebih penting, yang advantage-nya apa itu yang kita tonjolkan. Nah itu juga tantangan. Tantangan berikutnya adalah kita sekarang juga menghadapi tantangan regulasi. Nah itu juga harus pintar-pintar kita regulasi dengan iklim keterbukaan, dan di mana tantangan kita sekarang kita oversupply, bagaimana kita harus meningkatkan demand. Nah itu adalah tantangan sendiri yang harus kita lakukan dengan stakeholder management yang baik dan sebagainya. Itu tantangannya. Tapi yang paling penting adalah tugas niaga kan adalah salah satunya bagaimana meningkatkan customer experience. Itu juga tantangan. Customer experience itu nggak seperti zamanan saya dulu Mbak, ya, saya kan kolonial. Ekspektasi Bapak dari milenial kok Pak. saya kolonial. Milenial kok Pak. Saya kalau hatinya tetap ini Milenial. milenial. Semangatnya milenial. Pokoknya Semangatnya milenial. Pokoknya milenial karena second milenial lah pokoknya. Iya. Ya kan second milenial. Nah, disrupsi yang dari tadi tantangan tadi adalah bagaimana ekspektasi yang besar itu harus kita penuhi tantangan itu. Nah itu untunglah kita sekarang sudah ada digitalisasi dari semua sistem yang ada ya. Breakthrough kita itu kan ada 25 ya, 17-nya itu digitalisasi. Itu sangat-sangat membantu sekali. Seperti contoh sekali lagi kalau kita berbicara tentang digitalisasi, yang utama adalah masalah PLN Mobile tadi. Dengan adanya digitalisasi kan kita reach kita kepada pelanggan kan lebih dekat lagi. Dulu orang misalnya untuk meningkatkan untuk mendapatkan pelayanan PLN mungkin harus tempat yang jauh, karena males ke tempat jauh dia menggunakan pihak ketiga atau calo ya atau middleman lah. Tapi dengan ada PLN Mobile tidak usah lagi, dia langsung bisa berinteraksi dan kita juga bisa menyapa mereka dengan memberikan notifikasi, memberikan informasi-informasi, dan juga say hi juga, melalui hai katanya kan, kayak menyapa mereka kan. Dengan itu kami PLN terima kasih telah menjadi pelanggan kami, dan tahukah Anda bahwa kita punya layanan ini. Kami itu bisa, karena mereka sudah punya di pop up, sudah lihat itu.
Betul, hebatnya. keren banget sih Pak. Inovasi-inovasinya yang terbaru pastinya dari PLN untuk PLN, kepuasan ya. pelanggan. Pelanggan, Betul. Ini kalau menurut Pak Bob sendiri Pak, seperti apa sih Pak kalau ngomongin soal kedepannya bisnis PLN ini? Bisnis PLN adalah bisnis masa depan menurut saya. Karena listrik ini adalah energi masa depan. Energi masa depan. Jadi kalau kita tagline-nya transformasi itu power beyond generation. Jadi power kita itu beyond generation, dari generasi ke generasi. Itu kelihatan, Mbak. Sekarang orang kan ada yang dinamakan kleptomania-nya, kleptomining-nya, yang menggali mining kripto, perdagangan kripto. Semuanya menggunakan komputer. Nah, ayo, kalau komputer tanpa listrik bisa nggak? Nggak bisa Pak, sekarang aja ya Pak, ini kalau ngomongin soal listrik, mobil aja pakai listrik. Nah, mobil aja pakai listrik. Sekarang kehidupan sehari-hari kalau nggak ada listrik susah. Coba HP-nya habis baterai. Oh Pak, saya punya baterai cadangan. Baterai cadangannya habis, mau diapain? Listrik dong Pak. Listrik dicas lagi, listrik lagi. Itu jadi itulah power dia kita. Jadi ke depan ini adalah perusahaan kita ini adalah perusahaan yang betul-betul adalah perusahaan masa depan. Tetapi kalau kita ingin menjadi tetap perusahaan menjadi maju itu, maka kita harus sudah mulai mengikuti transformasi ini dan mendukung transformasi dan ikut di dalamnya. Seperti kita ketahui 4 pilar kan, kita harus green. Nah, kita harus ikut green juga sekarang. Kita sudah membuat namanya roadmap untuk net zero tahun 2060. Itu Pak Dirut kita yang sudah merancang sebagai pemikir utamanya. Sudah dirancang sampai 2060. Kita net zero. Dan sesuai yang sekarang aspirasi anak muda, aspirasi kaum yang cinta lingkungan, harus pokoknya sekarang green. Nah, kita juga menuju ke situ. Kita bangun PLTA, kita bangun juga ada PLTS, terapung. Kita juga punya IPP yang untuk angin dan sebagainya. Itu kita menerapkan teknologi itu. Kemudian yang kedua, kita harus lean. Lean itu artinya perusahaannya harus lincah, harus efisien, tetapi di samping itu reliable dia. Sudah dia ramping, lincah, tapi tetap harus kuat, harus reliable. Harus reliable itu harus dia harus betul-betul kepada pelanggan itu andal dia, pelayannya andal. Kemudian inovatif, harus ada inovasi terus. Tadi inovasi baru, baik di teknologi digitalnya maupun di teknologi produk. Nah, kita juga ada produk kita inovasi sekarang, Mbak. Produknya ada Renewable Energy Certificate dan dapat juara loh se-Asia itu. The most yang paling bagus dapat itu. Itu adalah inovasi. Inovasi tidak hanya di produk, tetapi juga di layanan, tetapi juga di proses bisnis juga diinovasikan, Mbak. Nah, yang terakhir itu pilar keempat itu customer focus tadi. Semuanya dirangkum, kita punya roadmap yang jelas, punya inisiatif strategisnya seperti apa, dan inisiatif strategis itu dikawal melalui suatu CMO ya, dikawal. Dan ada dengan digital kawalnya, jadi nggak bisa bohong. Jadi ada digital, kita update terus gitu, kita lihat trackingnya seperti apa. Jadi jejak digitalnya jelas, mana yang masih di belakang. Dan itu akan kita kembangkan terus. Dan ini roadmapnya bukan hanya setahun 2 tahun, tapi mencapai 24. Nanti kita tambah lagi. Dan kita buat inisiatif strategisnya bisa bertambah terus. Kan itu. Betul. Bapak, ini kalau ngomongin soal harapan Bapak, pertanyaan yang terakhir. Ya. Ini kalau ngomongin soal harapan Pak Bob nih Pak, untuk PLNers, khususnya juga untuk PLNers yang ada di S2JB, apa nih Pak untuk menghadapi tantangan korporasi? Jadi yang pertama itu adalah mindset. Mindset kita meyakini bahwa PLN ini perusahaan masa depan, dan kita di dalamnya membuat hal ini terjadi. Make it happen. Untuk itulah kita minta pertama kali adalah dari entusiasmenya mereka, kedisiplinan, dan berikutnya adalah dia mengikuti kemajuan zaman dan bekerja keras untuk itu. Dan dia harus orang-orang yang betul-betul dependable, reliable. Reliable itu artinya apa? Dia mampu mendeliver apa yang ditugaskan untuknya. Mampu yang deliver. Kalau dia diberikan tugas 2, dia mampu 5. Dikasih 5, tugas 5, dia mampu menyelesaikan 7. Harus selesai 10 hari, dia selesaikan dengan 5 hari. Itu dia reliable. Nah, itu kaum milenial yang kita tunggu. Dan berikutnya yang kaum milenial itu tidak takut berada di manapun juga. Tidak takut untuk menantang zaman. Dan sepertinya itu mereka juga harus tetap belajar. Jadi kalau misalnya Pak GM-nya S2JB memerintahkan dia,
tugaskan itu anak mudanya di Bengkulu, di Ketahun sana, di Muko-Muko. Harusnya siap Pak, laksanakan. Tidak ada alasan ya Pak ya? Tidak ada alasan, Pak. Orang tua saya sudah tua. Tidak ada orang tua itu yang muda. Karena saya juga orang tua. Sudah tua. Orang muda itu, orang tua itu adalah ya, sudah tua. Tetapi orang tua kita itu pasti sangat senang kalau kita bermanfaat. Semua orang tua itu pasti senang. Jadi tidak ada alasan kita. Jadi terima tantangan itu dan segera selesaikan, segera cari mana itu. Dan teknologi dia, kemampuan anak-anak muda ini kan kemampuan teknologinya tinggi, pengenalan dari digitalnya sangat tinggi. Manfaatkan itu, gunakan itu untuk sebaik-baik. Seperti sekarang ini Pak, ini skuter persembahan dari S2JB, Yes. Connect to Customer. Ini adalah salah satu inovasi juga Pak, Inovasi. untuk memberikan informasi. Informasi kepada pelanggan sehingga dia bebas connect to customer. Artinya dia Betul. menghubungi pelanggan. Menghubungi pelanggan dengan channelnya adalah bagaimana podcast ini. Podcast ini bagian dari digital ya, digital. Dan ini teknologi digitalnya sudah dimanfaatkan oleh teman-teman, khususnya saya pikir ini milenialnya daripada S2JB ya. Betul, karena ini juga kita upload nantinya Pak di YouTube kita. Yes, betul. Media Baik. sosial, medsos ya. Iya Pak, Medsos. betul dong Pak, harus. Harus. Karena kita harus memanfaatkan digitalisasi ini. Betul Dan pastinya juga tadi untuk harapan Bapak untuk seluruh PLNers yang ada di S2JP itu terangkum semua dalam budaya kita ya Pak ya, budaya akhlak. Akhlak, betul. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Bob Terima kasih Saril, banyak, Alfiana. Direktur Niaga dan juga Manajemen Pelanggan PT PLN Persero sudah menyempatkan waktu Bapak untuk berbincang bersama kami Sangat di senang podcast sekali. kali ini. Terima kasih juga diberikan kesempatan. Iya, semoga Bapak selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin, Bulan amin. puasa ini menjadi berkah, puasanya Betul. lancar full. Amin, amin. Jangan pernah tergoda untuk batal. Nah, janganlah. Jangan Sayang, dong. cuma sekali dalam 1 bulan. Belum tentu lagi nanti kada ada kesempatan tahun depan ya. Pak Bob, terima kasih sekali ya Terima Pak Bob kasih, ya. terima kasih ya. Sangat menyenangkan sekali pemirsa berbincang langsung dengan Pak Bob Saril. Ini luar biasa sekali, putra daerah asli Kota Palembang yang sekarang ini jabatannya adalah Direktur Niaga dan juga Manajemen Pelanggan PT PLN Persero. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menonton di YouTube kita, dan sampai bertemu lagi di acara skuter S2JB Connect to Customer podcast selanjutnya. Saya Altiara Putri pamit undur diri. Bye. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.